dia kantor UPTD pengawasan. Pintu masuknya dari mana nih ya? Selamat siang Pak Sinaga. Selamat siang. Tujuan ke pengawasan tenaga kerjaan ada giat apa nih kira-kira Bang? Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Edi Sinaga, Ketua DPC Laskar Anti Korupsi Indonesia, dan saya juga pemimpin redaksi dari pemimpin umum dari koran Berita Indonesia. Saya dalam hal ini akan melaporkan kasus perbudakan yang terjadi di Kabupaten Bogor, itu di salah satu perusahaan pengelola kemasan ikan kaleng. Berarti dalam hal ini pihak pengusaha yang kami belum tahu persis siapa, pihak manajemen atau pihak direktur yang dengan sengaja memberikan upah di bawah UMR dan mempekerjakan karyawan di atas 8 jam kerja. Saat ini saya perhatikan semua karyawan bekerja di jam 12 jam kerja. Ini kan sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaannya. betul. Sementara kan waktu kerja yang diperintahkan oleh undang-undang kan hanya 8 kerja, 7 jam libur itu. Lebihnya daripada 8 jam kerja itu adalah bentuk lemburan. Tapi lemburan itu tidak pernah diberikan. Itu yang terjadi sekarang di perusahaan yang ada di Bogor, yaitu di salah satu perusahaan namanya PT Fresh On Time Seafood. Ini yang akan saya laporkan ke Dinas Pengawasan, UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Bogor. Berarti untuk saat ini Bang, kira-kira dari pihak UPTD ini tidak mengetahui sama sekali apa hanya tutup mata dia Bang? Ya. Boleh dijelasin sedikit Bang? Saya tidak tahu kalau itu mereka tutup mata atau dengan sengaja, tapi saya perhatikan dan informasi yang saya dapat bahwa pihak pengawasan ketenagakerjaan sering mendatangi perusahaan tersebut, tapi tidak melihat adanya perbudakan yang terjadi di perusahaan tersebut. Oh, seperti itu Bang. Berarti tindak lanjutan hari ini mungkin Abang ingin ketemu beliau? Saya ingin melaporkan kejadian ini ke ke UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan wilayah 1 kabupaten yang ada di Kabupaten Bogor ya. Oke. Ini mencakup wilayah Provinsi Jawa Barat nih. Betul. Nah, wilayah satunya kan ada di Kabupaten Bogor. Siap. Saya mau ketemu dengan Pak Arswit, tapi saya lihat di sini pelayanan juga belum ada. Belum ada. Berarti ditunggu untuk klarifikasinya dari Pak siapa tadi, Pak Arisman ya? Pak Arisman. Pak Arisman. Mungkin hari ini Bapak ketemu pada beliau akan mengkonfirmasi terkait. Siapapun yang bersedia saya temui di sini, ya monggo, itu aja. Yang penting persoalan yang terjadi ini bisa terselesaikan, itu aja Pak. Oke siap Bang. Terima kasih. Nanti saya minta info lanjutnya Bang ya. Ya. Diduga PT Fresh On Time Seafood lakukan eksploitasi tenaga kerja. Beredar laporan mengenai dugaan eksploitasi tenaga kerja yang terjadi di PT Fresh On Time Seafood. Laporan tersebut menyebutkan bahwa para pekerja mengalami jam kerja yang sangat panjang, mencapai 12 jam sehari, bahkan lebih. Jam kerja tersebut berlangsung dari pukul 7 hingga pukul 19, dengan beberapa pekerja yang harus bekerja hingga pukul 21 atau bahkan pukul 1 dini hari. Yang memprihatinkan, 4 jam kerja setiap harinya tidak dihitung sebagai lembur, dengan upah harian hanya sebesar Rp100.000. Kondisi ini dinilai sebagai bentuk eksploitasi yang sangat merugikan ribuan pekerja di perusahaan tersebut. Aktivis anti korupsi, Edi Sinaga, menyoroti lemahnya pengawasan dari UPTD di Snakertrans, Jawa Barat. Meskipun telah melakukan beberapa kali inspeksi ke perusahaan tersebut, pengawas sepertinya belum berhasil mengungkap dan menindaklanjuti dugaan praktik eksploitasi tenaga kerja ini. Pihak berwenang, khususnya aparat penegak hukum APH, diharapkan segera melakukan investigasi dan menindak tegas PT Fresh On Time Seafood jika terbukti melakukan pelanggaran hukum terkait eksploitasi tenaga kerja. Perlindungan terhadap hak-hak pekerja harus menjadi prioritas utama. Demikian laporan TV Info Laki.